Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roziza Husni, BP 180609, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir dari mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi 2 oleh dosen pengampu Ibu Erdisna Eskom Mkom. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang apa mimpi saya menjadi seorang digital entrepreneur. Mimpi saya menjadi seorang digital entrepreneur yaitu ingin menciptakan sebuah program aplikasi yang dimana dapat membantu mempermudah pekerjaan seseorang. Untuk itu, digital entrepreneur yang saya rancang yaitu sistem informasi penjualan pada minimarket. Sebuah minimarket tidak perlu lagi melakukan pencatatan penjualan dan pembelian barang secara manual. Dengan begitu, waktu yang ada menjadi terminimalisir. Dengan menggunakannya sistem informasi penjualan pada minimarket yang saya rancang ini, membuat data yang ada menjadi lebih tepat dan akurat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana digital entrepreneur saya di masa disruption dengan menggunakan konsep 4C. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu masa disruption. Masa disruption atau disrupsi adalah fenomena di mana masyarakat menggeser aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata beralih ke dunia maya atau online. Fenomena ini muncul karena teknologi digital yang memudahkan aktivitas masyarakat. Rencana yang akan saya lakukan pada digital entrepreneur yang saya rancang dengan menggunakan konsep 4C yaitu yang pertama, critical thinking. Terlebih dahulu, saya akan memahami sebuah masalah untuk mendapatkan informasi-informasi, sehingga dengan begitu saya dapat menemukan solusi dari perkembangan digital entrepreneur saya di masa disruption. Yang kedua yaitu creativity. Saya akan berpikir secara kreatif untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru pada digital entrepreneur saya. Yang ketiga yaitu communication. Setelah menemukan gagasan baru, saya akan membagikan sebuah informasi dari digital entrepreneur saya secara lisan maupun tulisan. Dengan begitu, masyarakat mengetahui apa manfaat dari digital entrepreneur saya. Dan dengan demikian, digital entrepreneur saya dapat bertahan di masa disruption. Yang keempat, collaboration. Saya akan melakukan kolaborasi atau bekerja sama untuk mencapai standar dan tujuan yang tinggi bagi digital entrepreneur saya. Di sini, saya akan bekerja sama dengan Andrina Minimarket. Dengan berhasilnya software aplikasi yang saya rancang untuk minimarket Andrina, maka dapat memudahkan pemilik-pemilik toko minimarket lainnya untuk melakukan pencatatan dari hasil penjualan dan pembelian barang yang dilakukan oleh minimarket tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan program dari Sistem Informasi Andrina Swalayan. Baiklah, berikut adalah rancangan program dari Sistem Informasi Penjualan di Andrina Minimarket. Pada rancangan di sini itu terdapat 4 diagram. Yang pertama yaitu use case diagram, kedua activity diagram, ketiga class diagram, keempat sequence diagram. Baiklah, di sini ialah terdapat skenario dari use case diagram. Langsung saja saya akan menjelaskan use case diagram dari sistem informasi Andrina Minimarket. Yang pertama yaitu aktor pelanggan mencari produk. Setelah itu memilih produk. Selanjutnya pelanggan akan melakukan pembayaran produk. Di sini pelanggan akan melakukan pembayaran produk kepada kasir. Untuk aktor kasir, terlebih dahulu kasir melakukan login untuk bisa masuk ke tampilan entry penjualan. Setelah kasir menginputkan barang-barang yang telah dibeli oleh pelanggan, maka kasir akan mencetak struk pembayaran. Untuk bagian petugas bagian gudang, itu sebelumnya petugas bagian gudang juga akan melakukan login. Maka nanti petugas bagian gudang akan masuk ke entry barang, yaitu nantinya akan melakukan restock barang. Petugas bagian gudang akan menerima barang masuk, lalu mengecek barang masuk. Setelah itu barulah akan melakukan inputan pada
tampilan entry barang. Setelah itu, setelah menginputkan semua data-data di stok barang, nantinya petugas bagian gudang akan membuat laporan persediaan barang. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu kelas diagram. Di sini untuk sistem informasi penjualan Andrina Minimarket itu terdapat kelas login, lalu kelas customer, kelas kasir, kelas pembayaran, kelas petugas bagian gudang, dan kelas stok barang. Untuk kelas login itu terdapat atribut username, password, lalu untuk operasinya add dan edit. Untuk kelas customer itu ada atribut nama barang, jumlah barang, dan untuk operasinya yaitu datang ke minimarket, memberikan barang untuk dibayar, membayar total belanja. Customer akan mendatangi kasir. Di sini kasir memiliki atribut ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin. Lalu untuk operasinya yaitu kasir akan login, lalu setelah itu melakukan transaksi pembayaran produk. Setelah itu kasir akan melakukan transaksi. Di sini kelas pembayarannya terdapat atribut nama barang, jumlah barang, harga barang. Lalu untuk operasinya transaksi pembayaran produk, cetak struk barang, memberikan barang. Selanjutnya setelah petugas bagian gudang juga memiliki atribut ID karyawan, nama karyawan, jenis karyawan. Operasinya yaitu petugas bagian gudang akan melakukan login, lalu menerima barang masuk, melakukan pengecekan barang, setelah itu akan merestock barang. Untuk kelas selanjutnya yaitu setelah petugas bagian barang menambah stok barang, di sini atributnya ada kode barang, nama barang, jumlah barang. Untuk operasinya yaitu melakukan membuat laporan. Baiklah, selanjutnya yaitu activity diagram. Pada sistem informasi penjualan di Andrina Minimarket terdapat beberapa activity. Yang pertama yaitu activity login kasir. Di sini activity-nya yang pertama yaitu kasir melakukan login. Setelah login nantinya kasir akan melakukan input data. Setelah itu maka sistem akan melakukan accept data. Nah di database akan melakukan eksekusi. Di sini eksekusinya jika benar maka akan menampilkan menu penjualan. Namun jika salah maka nantinya kasir harus melakukan input kembali, dan setelah itu sistem akan melakukan akses data, maka barulah nanti database akan mengeksekusi. Di sini eksekusi jika benar maka sistem akan menampilkan menu penjualan, lalu kasir akan memilih entry penjualan. Setelah itu, setelah kasir melakukan pilih entry penjualan, maka entry penjualan di sistem telah terpilih. Baiklah, aktiviti selanjutnya yaitu aktiviti login petugas bagian gudang. Nah, di sini petugas akan melakukan login, selanjutnya melakukan input data, maka nanti sistem akan melakukan accept data, lalu database akan melakukan eksekusi. Jika salah maka petugas akan melakukan hal yang sama, namun jika benar nanti sistem akan menampilkan menu pembelian barang, lalu petugas nanti akan menerima barang masuk, lalu petugas mencek barang masuk. Setelah itu nanti petugas melakukan restock barang. Di sistem petugas akan menginputkan data barang masuk, nanti di database data stok barang akan bertambah. Setelah itu jika data stok barang bertambah, maka nanti petugas akan membuat laporan. Aktiviti selanjutnya yaitu aktiviti diagram transaksi pembayaran produk. Di sini pelanggan akan mencari barang terlebih dahulu, setelah itu memilih barang yang akan dibeli, lalu membayar barang yang akan dibeli. Nanti pelanggan akan berjalan menuju kasir. Di sini kasir akan melakukan transaksi pembayaran, yaitu mulai dari menginputkan data barang-barang yang dibeli dari pelanggan. Setelah itu nanti sistem akan menampilkan total dari belanja yang telah dibeli oleh pelanggan. Setelah itu sistem akan melakukan cetak struk belanja. Nah, setelah itu kasir akan memberikan barang dan struk belanja.
dan nantinya pelanggan setelah itu menerima barang yang diberikan oleh kasir. Baiklah, diagram selanjutnya yaitu sequence diagram. Pertama, di sini terdapat sequence diagram dari proses login kasir. Di sini aktor kasir akan melakukan isi username dan password pada form login. Lalu pada kontrol login username dan password. Untuk data user itu data user, maka di sini data user akan melakukan validasi. Jika user salah, maka akan kembali ke kasir melakukan isi username dan password. Jika username dan password benar, maka akan menampilkan menu utama. Untuk menu utama itu nanti kasir akan memilih entry penjualan. Setelah memilih entry penjualan, maka akan menampilkan menu entry penjualan. Sequence selanjutnya yaitu sequence diagram proses login petugas bagian gudang. Di sini aktor petugas bagian gudang pada form login akan melakukan isi username dan password. Lalu nanti setelah memasukkan isi username dan password akan tampil menu utama. Di sini nanti data user akan melakukan validasi. Jika username dan password salah, maka petugas bagian gudang akan melakukan isi kembali username dan password. Namun jika validasi benar, maka akan menampilkan menu utama. Di sini setelah menampilkan menu utama, barulah petugas gudang akan menginputkan stok-stok barang yang akan diinputkan. Sequence diagram selanjutnya yaitu proses restock barang. Tadi setelah petugas bagian gudang melakukan login dan menu utama telah ditampilkan, setelah itu nanti petugas bagian gudang akan menginputkan data barang masuk. Setelah data barang masuk diinputkan di database, data barang masuk akan bertambah. Lalu stok barang masuk disimpan. Setelah itu data penambahan barang berhasil disimpan. Nah, nantinya akan muncul pesan data tersimpan. Baiklah, selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan perancangan sistem dari sistem informasi Andrina Minimarket. Yang pertama yaitu desain output. Di sini desain output ada laporan data daftar barang. Itu terdapat nomor, kode barang, nama barang, satuan, harga pokok, harga jual, dan stok. Yang kedua yaitu laporan data faktur. Itu terdapat nomor, nama barang, harga, jumlah, dan subtotal. Selanjutnya yang kedua yaitu desain input. Desain input ini merupakan bentuk tampilan-tampilan berupa masukan data ke layar komputer. Desain input itu terdapat desain form login admin, itu ada username dan password. Selanjutnya yaitu ada desain form entry data barang. Di sini itu berguna untuk aktor petugas bagian gudang. Itu ada kode barang, nama barang, satuan, harga pokok, harga jual, dan stok. Selanjutnya yaitu desain form entry data penjualan yang digunakan oleh kasir. Di sini ada nama faktur, kode barang, dan jumlah barang tersebut. Selanjutnya itu ada perancangan proses yang terdiri dari tabel data admin. Berikut adalah tabel data admin, itu username, password. Kedua ada tabel data file barang. Ketiga ada tabel data file pembelian. Selanjutnya ada tabel data file penjualan, dan selanjutnya ada tabel data file pelanggan. Berikut adalah program software aplikasi yang saya rancang untuk Andrina Minimarket. Berikut ini adalah tampilan utama dari Andrina Minimarket. Tampilan ini menampilkan form login yang nantinya akan terhubung ke form penjualan yang akan digunakan oleh karyawan atau staf dalam melakukan penjualan barang ataupun pembelian barang. Baiklah, langkah pertama yaitu kita masukkan dulu
username atau pengguna yang akan memakai form penjualan minimarket. Dan setelah memasukkan password, nantinya akan ada pemberitahuan yang menampilkan tampilan berhasil login, selamat bekerja. Setelah user berhasil login, maka nantinya user diarahkan ke tampilan entry penjualan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan entry penjualan ketika seorang pelanggan berbelanja di minimarket. Entry penjualan digunakan ketika pelanggan ingin membeli sebuah barang dari minimarket tersebut. Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu nomor faktur yang berguna sebagai bukti transaksi pembelian atau penjualan barang. Lalu kita tuliskan tanggal transaksi di mana proses penjualan dilakukan. Setelah itu mengisi kode barang dari barang yang dibeli oleh pelanggan. Di sini seorang pelanggan membeli sebuah sampo Lifebuoy. Dengan begitu, sampo Lifebuoy berisi kode A02. Setelah itu kita tuliskan jumlah berapa sampo yang dibeli oleh konsumen. Setelah kita menuliskan data-data dari barang yang dibeli oleh konsumen, lalu setelah itu kita simpan data tersebut. Kita klik simpan, maka akan muncul pemberitahuan data berhasil tersimpan. Untuk melihat hasil penjualan dari transaksi yang telah dilakukan, kita klik lihat, maka akan menampilkan transaksi yang telah dilakukan pada hari tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tampilan dari form entry barang. Entry barang ini berguna untuk pencatatan barang baru yang dibeli oleh minimarket. Barang-barang baru yang telah dientrikan di entry barang, maka nantinya akan terhubung ke entry penjualan. Baiklah, di sini saya akan mencobakan pencatatan barang baru yang masuk ke minimarket. Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu kode barang, lalu nama barang. Setelah itu satuan jual, lalu harga pokok, setelah itu harga jual, lalu jumlah stok yang dibeli. Lalu kita klik simpan, maka data berhasil disimpan. Untuk menambah barang, kita klik tambah, lalu kita tuliskan kembali data-data barang baru yang masuk. Lalu kita klik simpan kembali. Untuk melihat apakah data yang telah kita catat masuk ke dalam entry barang, kita klik lihat, dan data barang masuk yang telah kita entrikan telah tersimpan di entry barang. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan tugas akhir dari mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi 2 oleh dosen pengampu Ibu Erdisna Eskom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.